salam sejahtera, salam kebajikan dan salam nama budaya. Kembali lagi kami podcast The Young Advocate dan LBH Pendidikan Indonesia kembali membuat channel di The Young Advocate. Channel pada hari ini kami akan membahas terkait undang-undang pidana, lebih terkhusus ke pencemaran nama baik. Ikuti channel The Young Advocate bersama LBH Pendidikan. The Young Advocate bersama Direktur LBH Pendidikan Indonesia mengangkat kasus pencemaran nama baik. Gimana kabar, Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Beberapa waktu lalu ya, Bang ya, saya sempat berdiskusi dengan teman atau warga ya terkait pencemaran nama baik ini, Bang. Pencemaran nama baik atau dia bercerita tentang ada rekannya yang menyampaikan bahwa dia itu jelek. Berarti kan memprovokasi ya, Bang ya. Nah, mengenai pencemaran nama baik itu sendiri seperti apa sih, Bang? Ya, kalau bicara pencemaran nama baik itu kan sebenarnya diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, itu pasal 310 ya kan, 311 dan 315 itu penghinaan ringan. Jadi pada dasarnya pencemaran nama baik itu secara bahasa itu diambil dari kata defamation gitu loh. Artinya apa? Menyerang kehormatan gitu loh ya kan. Nah, maka itu kalau misalkan konstruksi pasal 310 KUH pidana itu kan pencemaran nama baik yang menyerang kehormatan atau kewibawaan atau nama baik seseorang. Gitu. Menggunakan apa? Ya, menggunakan lisan, misalkan apa namanya? Mengata-ngatain ya kan gitu loh. Kamu tadi misalkan jelek dan sebagainya, itu secara lisan. Karena ketika Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini dirumuskan kan belum era digital seperti hari ini ya. Gitu. Nah, itu diatur dalam pasal 310 KUH pidana. Sedangkan yang menyerang kehormatan orang lain seperti fitnah itu diatur dalam 311 KUH pidana gitu. Yang apa namanya apabila itu digunakan medianya misalkan menggunakan tulisan gitu, seperti itu. Iya, Bang. Oh iya, itu kalau misalnya mengenai pencemaran nama baik secara tulisan ya, Bang. Iya. Nah, saya dikabarinnya itu ternyata saya tanya lagi itu seperti apa sih dicemarinnya atau diprovokasinya itu seperti apa. Nah, ternyata dia menggunakan WhatsApp gitu loh, Bang. Jadi kasusnya si A ini teman saya dapat info dari si B. Katanya si C ngejelek-jelekin si A. Nah, itu si B ini mengirim pesan melalui WhatsApp. Nah, kalau seperti itu gimana tuh, Bang? Ya, kalau dengan adanya undang-undang ITE gitu loh, yang dimana apabila memang ada kehormatan seseorang itu diserang, ya kan, dicemarkan nama baik seseorang gitu atau difitnah misalkan, ya itu mengacu pada undang-undang ITE, ya kan, informasi transaksi elektronik gitu loh, yang mengatur pencemaran nama baik itu menggunakan media elektronik gitu. Nah, kalau misalkan kasusnya seperti yang tadi disampaikan bahwa ya kalau memang si A merasa nama baiknya sudah diserang ya kan, difitnah misalkan, itu ya bisa membuat laporan kepada kepolisian gitu loh, dengan si B sebagai saksinya, dengan percakapan antara si B dengan si C misalkan, ya itu juga harus dilampirkan sebagai bukti seperti itu. Gitu. Bukannya si B yang kita laporin berarti ya, Bang? Bukan, tetap si C yang dilaporkan oleh si A. Karena ini kan deliknya aduan, gitu loh, legal standing si A gitu loh, atas nama si A misalkan. Tapi kan itu juga mesti jelas ya, apa secara linguistik, secara bahasa misalkan itu benar-benar menyerang ya dengan bahasa kasar, memaki misalkan dengan tulisan ya, ketikan, chat gitu loh, melalui media elektronik gitu loh.
Nah, si A sebagai pribadi yang punya privilege, ya kan, ketika nama baiknya diserang atau difitnah, itu punya legal standing untuk membuat laporan atau pengaduan di kepolisian. Oh gitu. Itu perlu ahli juga nggak Bang? Ya seperti yang Abang sebutkan untuk membuktikan linguistik itu tadi. Iya, kalau jadi gini, kalau di pasal 184 KUHP itu kan alat bukti ya diantaranya ada bukti surat ya kan gitu loh, yang sekarang sudah diperluas lagi bukti surat itu dengan bukti elektronik dengan adanya undang-undang ITE itu bisa dijadikan bukti ya kan, di print gitu. Terus ada keterangan ahli. Nah, keterangan ahli ini bisa dihadirkan untuk memberikan pendapat gitu loh. Secara misalkan ahli apa nih? Oh ya, ahli linguistik, ahli bahasa. Misalkan perkataan yang menggunakan tulisan itu kan juga akan membedakan tafsiran ya dibandingkan dengan pernyataan secara lisan misalkan gitu. Nah, itu apabila dibutuhkan gitu loh, ahli bisa dihadirkan dalam perkara tersebut gitu loh, secara bahasa ya gitu loh. Ya. Izin Bang, untuk menghadirkannya itu pada saat di penyidikan atau sampai di pengadilan Bang? Ya bisa di penyidikan, bisa di tingkat kepolisian ataupun di persidangan nanti gitu loh, seperti itu. Bang sudah berbicara terkait pasal pencemaran nama baik secara tertulis di tembok misalnya ya kan, atau secara lisan, itu masuknya undang-undang pidana, dan ketika dia menggunakan media elektronik masuknya undang-undang ITE ya Bang ya. Yeah. Bang, terkait pencemaran nama baik ini, apakah masih berlaku atau masih bisakah diterapkan di dalam masyarakat kita di Indonesia ini Bang? Ya, jadi seperti yang tadi saya sampaikan, setiap orang ini kan punya privilege ya, dalam artian setiap orang punya hak untuk tidak diserang, dirongrong, ataupun difitnah, ataupun dicemarkan nama baiknya. Sebagai warga negara, negara bisa memberikan perlindungan terhadap setiap orang warga negara, gitu. Nah, tadi kalau misalkan apakah perlu atau tidak, gitu kan ya? Ya di undang-undang KUHP yang baru, gitu, itu kan memang diatur dan diakomodir lagi nih undang-undang pasal terkait dengan pencemaran nama baik di pasal 433 gitu. Walaupun Mahkamah Konstitusi sendiri sudah membatalkan karena itu copy paste dari pasal 310 KUH pidana sebelumnya, seperti itu. Nah, berarti di sini ada timbul ambiguitas hukum dong Bang, gitu, di mana Mahkamah Agung sudah memutuskan sudah tidak berlaku lagi pasal 310 ini tentang pencemaran nama baik, tapi dibuat lagi itu seperti apa? Lah itu dia, artinya gini, kalau perspektif saya, apabila masyarakat ya atau perseorangan gitu loh yang merasa dicemarkan nama baiknya, tindakannya itu sebenarnya sih bukan pada ranah pidana gitu ya, gitu, tapi lebih ke aspek perdata gitu loh, karena jangan sampai pasal pencemaran nama baik ini dijadikan seperti pasal karet gitu loh untuk menuntut seseorang atau membungkam demokrasi, pernyataan menyampaikan pendapat, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Itu yang dikhawatirkan. Kalaupun memang ada peristiwa hukum pencemaran nama baik, ya menurut saya lebih baiknya memang diselesaikan secara keperdataan, digugat gitu. Apakah ada imbas, ada impact gitu loh dari pencemaran nama baik yang dilakukan oleh seseorang misalkan. Ya kan, misalkan dia punya usaha atau dia bekerja misalkan gitu loh, akibat tindakan si seseorang yang melakukan pencemaran nama baik atau penghinaan tadi, fitnah, itu ada nggak dampak ke aktivitas sehari-harinya? Misalkan dia jadi depresi, ya kan, misalkan dia menurun pendapatannya atau tidak bekerja misalkan akibat ini viral misalkan, itu yang seharusnya bisa ditempuh secara gugatan perdata. Iya Bang, untuk kesimpulannya seperti apa nih Bang, untuk kita tarik benang merahnya nih Bang terkait pencemaran nama baik ini, di mana pasal 310 sudah diputus dengan Mahkamah Agung, sudah tidak berlaku, dan saat ini dibuat undang-undang yang baru, Undang-Undang Pidana nomor 1 tahun 2023 ya Bang. Iya.
adanya pencemaran nama baik kembali. Menurut abang seperti apa sih garis merahnya nih supaya kita dapat? Iya, walaupun tadi ya, kalau misalkan dengan era digital hari ini kan undang-undang ITE gitu, itu juga memberikan apa, mengatur ya, mengatur bahwa sebenarnya apabila ada peristiwa pidana yang berkaitan dengan pencemaran nama baik atau merasa dirugikan menggunakan media elektronik, misalkan fitnah misalkan, itu ditempuh bisa ditempuh melalui gugatan secara perdata. Tapi yang tadi saya sampaikan bahwa ya sebaiknya ini tidak masuk ke dalam ranah pidana gitu loh. Karena jangan sampai nanti dalih pencemaran nama baik gitulah, fitnah gitulah, akhirnya membungkam hak setiap orang untuk menyampaikan pendapatnya dan berekspresi seperti itu. Itu pendapat saya. Iya. Baik, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, terkait pencemaran nama baik, kesimpulan dan benang merahnya sudah diberikan sama Direktur LBH Pendidikan Indonesia, Bang Kinta. Dan dari saya terkait pencemaran nama baik ini, bahwa Mahkamah Agung dengan putusannya sudah membatalkan tentang 310 Undang-Undang Pencemaran Nama Baik, dan masyarakat masih bisa menempuh terhadap pencemaran nama baik melalui jalur perdata. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, berikut penjelasan podcast kami terkait pencemaran nama baik. Mudah-mudahan penjelasan kami bisa tersampaikan, dan apabila Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengalami kendala atau permasalahan hukum, bisa menghubungi kami di nomor yang akan kami masukkan di deskripsi, kolom deskripsi. Terima kasih pada hari ini sudah mengikuti podcast kami tentang pencemaran nama baik. Ikuti kami terus, The Young Advocate bersama LBH Pendidikan, yang akan selalu memberikan edukasi, penjelasan, serta pengertian hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.